道自己死了，若真是如此啊，伤害。 Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ningke yang mengetahui kabar tentang Lisau yang telah dihukum. Namun saat ini ia yang tidak bisa keluar karena pembatas milik Luo, sehingga ia ingin mencari bantuan kepada Fujun. Dan Fujun diminta untuk mempelajari salah satu teknik agar bisa membuka pembatas di rumahnya itu. Fujun lalu mengeluarkan esensi dari tubuhnya dan memaksa keluar esensinya dari pembatas milik Luo. Karena hal itulah, ia pun mengalami luka yang sangat parah dan ia melarang Ningke untuk mencari bantuan dan memintanya menggunakan zither penghancur tulang. Di sisi lain, Yurong yang tentunya percaya kepada Lisau yang tidak bersalah. Dengan bukti yang ada, Luo juga merasa kalau Lisau tidak bersalah dan tidak mungkin Lisau akan melakukan itu. Tiba-tiba ia pun merasakan sakit pada jantungnya dan mendapatkan ingatan Luli yang kembali. Kemudian ia pun memberitahukan kepada Yurong kalau ia yang melihat kenangan Luli dan mengatakan kalau Luli percaya kepada Lisau yang tidak bersalah. Di saat itu, Wang Xiu pun datang ke sana untuk menemui Luo dengan menyampaikan pesan yang ditinggalkan oleh Lisau, yaitu sebuah pohon werwi yang sudah Lisau tumbuhkan selama 3 hari. Melihat itu, Luo pun menjadi tahu kalau semua yang Lisau katakan di persidangan benar adanya, yang dimana di saat itu Luli sedang bermeditasi untuk menumbuhkan pohon tersebut dan tidak bersama dengan Dewa Wansu, yang membuat Luo menjadi sadar akan kesalahannya karena tidak percaya kepada Lisau. Setelah itu ia pun langsung ke istana Litian dan menghancurkan pembekuannya. Ia pun menjelaskan kalau Lisau sudah tidak bersalah dan saat ini ia yang akan masuk ke alam mimpi milik Lisau. Di alam mimpi, terlihat Lisau yang sedang menarik sebuah perahu. Lalu Luo yang datang ke sana berusaha menyadarkan Lisau. Namun Lisau masih terus saja menjalani siksaannya hingga Luo pun langsung memutuskan tali tersebut. Setelah itu siksaannya akan menghampirinya lagi, namun Luo maju dan menghancurkannya. Yang ternyata penderitaan yang Lisau jalani adalah cintanya kepada Luli. Dan dengan hancurnya Luli di sana, mantra pemakan jiwa pun memasuki tubuh Luo. Sementara di luar, semua orang sudah menunggu hasilnya hingga keluarlah Luo dari mimpi Lisau. Namun Kiuxian melarang Luo untuk membawa Lisau pergi dari hukuman. Walaupun sebenarnya Lisau ada di posisi yang benar. Karena hukuman sudah dijatuhkan, maka Lisau harus menjalankan hukuman selanjutnya. Sehingga Luo pun bersedia akan menerima hukuman tersebut untuk menggantikan Lisau. Setelah itu Lisau pun dibawa ke istana Chonghua dan Luo pun menggunakan rumput werwi untuk menyembuhkannya. Sesaat Luo mengingat akan dirinya ketika di alam mimpi milik Lisau, di mana ia akan mempercayai Lisau dan tidak akan melepaskannya lagi. Kemudian datang Wang Xiu ke sana untuk melihat Lisau. Sementara itu Ningke berhasil memanggil zithernya, namun zither itu kekurangan 1 buah senar dan Fujun pun memberitahukan untuk menggunakan rambut Ningke.
Lalu keesokannya akhirnya Fujun pun tersadarkan kembali dan sudah ada Ningke di sana yang menemaninya semalaman. 难道真的曾经属于？ Untuk zither itu, Ningke akan mengembalikannya ke istana Yuanjing dan ia tidak ingin membuat masalah lagi agar kakaknya tidak khawatir. Kemudian pembatas yang ada di kamar Ningke tiba-tiba terbuka. 这是不是说明 Sementara kabar tentang Luo yang mencari kebenaran tentang Li Shao yang tidak bersalah sudah sampai kepada Dewa Wansu. Ia pun merasa kalau Luo sudah tidak percaya kepadanya dan Luo yang sudah terjerumus ke dalam cinta karena Li Shao. Sementara itu Li Shao pun akhirnya terbangun dan langsung diberikan makanan oleh Wansu yang merawatnya. Melihat makanan itu mereka berdua jadi mengingat akan kenangan dulu ketika mereka masih berada di alam manusia. Di sini Wang Xiu merasa kalau Luo yang sudah memiliki hati nurani dan ia pun menceritakan apa yang sudah Luo lakukan demi Li Shao dengan menerima hukuman cambuknya. Mendengar itu Li Shao langsung datang ke tempat Luo, namun Luo tidak ditemukan dimanapun. Ia tahu tidak seharusnya ia datang ke sana karena hanya akan membuat Luo tersakiti, apalagi karena dirinya Luo sudah banyak berkorban. Kemudian Luo yang muncul di sana meminta agar Li Shao tidak pergi dulu dari kediaman dewa karena masalah sebelumnya akan diperiksa kembali. Oleh karena itu Li Shao pun bertekad akan menunjukkan kebenarannya kalau ia memang tidak bersalah. 此人一心害我作耳，让我们来一个。 Setelah itu Li Shao pun mendatangi Luo membawakan lilin. Li Shao lalu menceritakan tentang masa kecilnya dulu, di mana ayahnya suka pulang larut malam dan ibunya selalu memasang lampu di depan rumahnya sebagai tanda kalau masih ada yang menunggunya. Karena itulah Li Shao membawakan lilin untuk Luo agar Luo merasa tidak kesepian. 也可以早生圆满。 Kemudian Luo yang sedang bermeditasi di sebelah Li Shao yang tertidur. Namun tiba-tiba mantra pemakan jiwa menyerangnya ketika ia memikirkan Li Shao. Dan ia tidak menyangka seorang dewa terkena mantra duniawi. Keesokan harinya Li Shao sedang mengkultivasi lonceng pemberian dari Luo tersebut. Dan dengan adanya itu Li Shao merasa kalau Luo selalu di sisinya. Karena lonceng ini akan memberitahukan kepada Luo jika ia yang dalam bahaya. Setelah itu Luo pun mulai membahas pelaku percobaan pembunuhan tersebut. Dengan menjelaskan kalau yang sudah menyamar Li Shao itu sangat memahami Li Shao. Yang kemungkinan orang itu adalah Bai Feng. Keesokannya Bai Feng yang datang atas perintah Luo dan memintanya untuk memberikan bunga Suangling ini kepada Li Shao. Namun tiba-tiba bunga Suangling itu menyerang Bai Feng yang membuat tangannya menjadi terluka. Di sini Fujun pun memberitahukan apa yang sudah terjadi dan merasa Luo sudah mengambil esensi spiritual milik Bai Feng. Kemungkinan Bai Feng sudah ketahuan sebagai tersangkanya. Saat ini Luo sedang berada di klan air. Ia pun datang ke sana untuk memastikan esensi yang sudah ia dapatkan dari Bai Feng. Dengan kekuatan dari Hena, Luo pun bisa tahu kalau esensi itu milik Aohen. Yang kemungkinan saat itu Bai Feng telah mengambil esensi milik Aohen. Sementara itu Li Shao yang sedang berlatih teknik pedang esnya. Akan tetapi tiba-tiba datang Bai Feng ke sana sehingga terjadilah pertarungan. Di sana Li Shao mengetahui kalau Bai Feng merupakan pelaku penyerangan Dewa Wansu dan Bai Feng pun mengakui hal itu. Kemudian Li Shao pun mengancam agar Bai Feng mengatakan siapa dalang di balik ini semua. Namun Bai Feng juga sudah menyiapkan rencana penyergapan untuk Li Shao, di mana Fujun akan membantu Bai Feng. Di sini Li Shao sengaja dibuat buta dan tidak bisa mendengar agar loncengnya tidak bereaksi. Dan dengan alat yang Fujun bawa Bai Feng bisa mengurung Li Shao. Namun Fujun memperingati agar Bai Feng mendapatkan pedang bulan untuknya. Setelah Fujun pergi, Bai Feng pun mengembalikan indera Li Shao. Ia kemudian mengambil esensi Dewa Yaoling darinya. Dan setelah itu Bai Feng pun berubah menjadi Li Shao dengan mengurung Li Shao ke dalam tungkunya.
Tak lama kemudian Luo pun mendapatkan reaksi bahaya dari loncengnya, yang artinya saat ini Li Shao sedang dalam bahaya. Dan ketika datang ke sana, ia pun melihat Li Shao yang baik-baik saja, yang ternyata ini bukanlah Li Shao melainkan Bai Feng. Setelah itu Bai Feng pun mencampurkan esensi Dewa Yaoling ke minuman milik Luo, yang membuat Luo tidak berdaya karena esensi mereka yang bertentangan, sehingga Luo pun menyadari kalau di hadapannya ini adalah Bai Feng. Sementara itu Li Shao yang asli akhirnya terbangun di dalam tungku, namun ia tidak tahu di mana posisinya saat ini. Kemudian Bai Feng yang membawa Fu Jun ke istana Changhua, namun meskipun pedang bulan itu ada di depan mata, mereka tetap tidak bisa mengambilnya. Oleh karena itu mereka pun akan memikirkan cara lainnya untuk mendapatkan pedang tersebut. Sementara saat ini Li Shao sedang berusaha untuk keluar dari sana, namun gagal. Oleh karena itu, ia pun meminta lonceng miliknya pergi keluar untuk memberitahu Luo. Dengan kembalinya lonceng itu, Luo pun bisa mendapatkan kesadarannya kembali dan merasa Li Shao yang saat ini dalam bahaya. Dengan menyadari kalau di hadapannya ini bukanlah Li Shao yang asli, ia pun mengetahui kalau Li Shao saat ini berada di dalam tungku itu, namun tetap saja ia tidak mampu mengeluarkannya. Di sisi lain Henna yang diperingati oleh Tai Lau kalau saat ini siluman elang yang akan menyerang kediaman mereka karena pemimpin mereka yang ingin menjadi raja siluman. Namun tiba-tiba Henna merasakan kalau saat ini Li Shao dalam bahaya dan ia pun langsung ke sana. Di sini Li Shao menjelaskan kalau ia yang tidak bisa keluar dari tempat ini, yang seharusnya Henna tidak datang ke sini karena tidak ada jalan untuk keluar. Namun dengan menggunakan serulingnya, Henna pun mencobanya untuk menghancurkan tempat ini, walaupun ia tahu kalau ia yang tidak bisa bertahan lama karena ia yang merupakan siluman air. Di saat itu Tai Lo yang sudah menyiapkan pasukan untuk bersiap hingga datang siluman elang menyerang. Dengan pasukan yang dimiliki oleh Tai Lo, ia pun tidak sanggup untuk bertahan. Yang pada akhirnya tungku itu pun hancur dan mereka pun berhasil keluar dari sana. Di saat itu juga Bai Feng yang ingin menyerang lagi, namun datang Yurong menghentikannya. Ia meminta agar Luo segera mengobati lukanya, sementara ia yang akan menemani Li Shao mengejar Bai Feng. Setelah itu Luo sesaat mengingat akan permintaan Henna sebelumnya, di mana Henna yang meminta ke kediaman dewa jika Li Shao dalam bahaya, dan sebelum pergi Luo pun menyembuhkan sedikit luka Henna. Sementara di klan air, terlihat Tai Lau bersama pasukannya yang sedang melawan pasukan siluman elang. Hingga datanglah Henna ke sana dan menghentikan pertarungan tersebut. Namun ketua siluman elang menyerangnya dari belakang. Dan dengan kekuatan yang tersisa, Henna pun masih bisa mengalahkan mereka. Bahkan ia mampu membunuh ketua elang tersebut, dan saat ini ia yang sudah berhasil menaklukkan ketiga klan siluman. Di sisi lain, Bai Feng yang sudah terpojok oleh Li Shao, lalu Li Shao pun menyebutkan semua kesalahan yang sudah Bai Feng lakukan. Namun Bai Feng saat ini tidak merasa bersalah sama sekali. Dan di saat itulah Qiu Xian menggunakan cambuk petirnya untuk menyerang Bai Feng tersebut. Saat ini Henna yang sedang diobati oleh Tai Lau karena Henna yang sebelumnya terkena serangan beracun milik ketua siluman elang, sehingga tangan kanan Henna tidak bisa digunakan lagi. Dan Tai Lau merasa kalau Henna menjadi seperti ini karena cinta kepada Li Shao. Setelah beberapa hari, Li Shao melihat Luo yang masih bermeditasi dan ia merasa mungkin sebaiknya tidak di sisinya. Lalu ia pun diajak oleh Dewa Wansu melihat keadaan kediaman dewa, di mana muncul banyak perubahan tanda hal buruk akan menimpa Luo. Apalagi saat ini Luo yang menderita karena serpian esensi Dewa Yaoling. Karena itulah Li Shao pun mengembalikan loncengnya dan berniat untuk pergi dari sana, dikarenakan ia yang tidak ingin menjadi hambatan bagi Luo.
Di sini Luo yang sadar kembali langsung mendapatkan informasi dari Dewa Wansu kalau saat ini Li Shao yang akan pergi dari kediaman dewa. Sementara itu Fu Jun berniat kembali ke klannya karena ia merasa klannya sedang mengalami bahaya dan ia berjanji akan kembali setelah semuanya baik-baik saja. Mendengar hal itu Ning Ke pun menunjukkan cara keluar yang aman, namun ia meminta Fu Jun untuk kembali lagi. 很快就会见分晓。 Sementara itu beberapa dewa turun mencari Bai Feng, namun mereka tidak berhasil menemukan apapun dan mereka yakin kalau Bai Feng mungkin saja sudah mati. Namun Yurong yang tidak percaya begitu saja dan meminta mereka untuk terus mencari petunjuk. Singkatnya Fu Jun yang sudah sampai di klannya dan dengan melihat keadaannya saat ini Fu Jun pun menganggap semuanya baik-baik saja. Lalu Hena menanyakan bagaimana Fu Jun bisa keluar dari kediaman dewa dan Fu Jun menjawab selama ia ingin pergi maka tidak akan ada pembatas yang bisa menahannya. Lalu ketika Hena memberikan buah tiba-tiba buahnya pun terjatuh sehingga dari sanalah Fu Jun tahu ada masalah dengan lengan kakaknya itu. Melihat hal itu Fu Jun pun marah dengan apa yang terjadi dan ia berniat untuk pergi dengan mencari tahu siapa yang sudah membuat kakaknya seperti itu. Di kediaman dewa terlihat Ning Ke yang masih menunggu Fu Jun untuk kembali dan ia tidak yakin apakah Fu Jun benar-benar akan kembali. Sementara itu Fu Jun sedang membantai semua siluman kecil dari klan Elang. Dan Ning Ke juga sudah merasa kalau Fu Jun tidak akan kembali. Namun tiba-tiba muncul Fu Jun di sampingnya meski datang terlambat. Ketika Fu Jun memberikan buah yang ia bawa, seketika Ning Ke pun melihat luka itu dan langsung merawat lukanya dan meminta agar Fu Jun tidak berkelahi lagi nantinya. Kemudian Fu Jun menanyakan keadaan Luo saat ini dan Ning Ke pun menceritakan kekacauan yang sudah terjadi di kediaman dewa ini serta kedatangan Hena yang menyelamatkan Li Shao. Dengan mendengar hal itu Fu Jun pun menjadi marah dan merasa semua ini karena Luo dan Li Shao yang membuat tangan kakaknya itu terluka parah. Lalu tiba-tiba muncul Dewa Yao Guang di hadapan Fu Jun dan Fu Jun pun langsung memperkenalkan dirinya yang bersedia untuk membantu Dewa Yao Guang asalkan Dewa Yao Guang membantu klannya. Namun sebelum itu Dewa Yao Guang mengambil sedikit tenaga Fu Jun. Dan saat ini Li Shao yang berencana akan pergi dari kediaman dewa. Begitu juga dengan Luo yang andai saja tidak ada tanggung jawab ini, mungkin saja ia bisa bersama dengan Li Shao. Namun tiba-tiba Dewa Yao Guang dalam monumen 4 musim keluar dan mulai mempengaruhi hati Luo yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dicintai. Seketika ia pun mengingat ketika Lu Sheng yang sedang memberikan mantra itu kepada Luli dan ia menyadari kalau ia yang tidak bisa mengatasi mantra ini sehingga ia pun berusaha untuk menghilangkannya dengan sekuat tenaga, namun semuanya sia-sia. Li Shao yang berjalan untuk menjauhi kediaman dewa, namun tiba-tiba ia melihat langit di kediaman dewa yang terlihat aneh sebagai pertanda sesuatu kepada Luo. Li Shao yang kembali lalu menanyakan apa yang terjadi dan Luo memberitahukan kalau aura jahat telah mempengaruhi hatinya. Oleh karena itu ia akan menjalani ujian di alam manusia untuk menghilangkan aura jahat ini dan di sini Li Shao pun ikut terjun untuk menemaninya. Setelah beberapa lama, akhirnya Li Shao tersadar di alam manusia, namun ia yang tidak mendapati Luo di sisinya. Terlihat para dewa kemudian dikumpulkan, lalu Dewa Wansu mengatakan kalau kejadian seperti ini pernah terjadi juga di saat dulu, dan jika Luo berhasil mengatasi siluman dalam hatinya, maka Luo yang kembali akan menjadi lebih kuat. Namun jika tidak, maka Luo akan dikendalikan oleh aura jahat tersebut, dan itu merupakan bencana bagi ketiga alam.
Kemudian mereka mendapatkan laporan di mana monumen semakin tidak terkendalikan, dan ketika mereka memasang penghalang, namun serpian siluman dari monumen keluar dan pergi ke tempat Linky untuk merasukinya. Siluman itu pun tahu Linky memiliki jiwa Aoyin, dan jiwa Aoyin merupakan jiwa anak dari Aohen yang sebelumnya telah diambil oleh Linky di markas milik Aohen. Sementara itu setelah beberapa hari, Li Shao terus mencari keberadaan Luo, namun ia tidak menemukannya dimanapun. 我一定能认出你来。 Di sisi lain, perbaikan monumen sudah membaik, namun jika Luo yang belum kembali maka keadaan semakin memburuk, dan siluman dalam monumen bisa mengacaukan ketiga alam lagi. Lalu Yorong menyarankan menggunakan jimat darah yang dimiliki oleh Li Shao untuk bisa menahan monumen itu sementara waktu. 可是柳梢不是跟着洛哥去了人？ Sedangkan Li Shao yang sudah sampai di sebuah kota di mana ia dulu menemukan Luli, yang pada akhirnya ia pun bertemu dengan Luo di sana yang sedang menjual barang jualannya. 姑娘，这首饰绝对灵验。 Namun saat itu Luo tidak mengingat Li Shao, dan Li Shao pun lalu mengenalkan siapa dirinya dan juga memberitahukan siapa Luo itu, yang membuat Li Shao langsung memeluknya. 你忘记了吗？ Setelah itu Li Shao pun menjelaskan kalau Luo yang turun ke alam manusia untuk melakukan ujian, namun tetap saja Luo yang tidak mengingat siapa dirinya ini. 这是不可能的。 Kemudian Li Shao membawa Luo ke perguruan Huyang agar Luo mengingat kembali siapa jati dirinya. Namun saat itu Luo tidak bisa berbuat apapun untuk menolong mereka dari serangan para siluman. Wang Jian lalu melihat kedatangan Luo ke sana, namun di hadapan siluman, Luo yang tidak bisa berbuat apapun, bahkan ia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Setelah itu Li Shao pun menjelaskan keadaan Luo saat ini, yang dimana Luo yang sedang menjalani ujian di alam manusia ini hanya untuk menghilangkan jiwa jahatnya tersebut. 本来还想守护着你们，现在 Kemudian datang Yurong ke sana untuk menemui Li Shao dan mengajaknya untuk berbicara berdua, yang dimana aura jahat keluar dari monumen. Karena itu ia meminta satu butir jimat darah dari Li Shao, namun Li Shao mengatakan kalau jimat darah itu hanya akan bertahan selama 3 hari saja. 洛哥再不回来， Dan di saat itu terlihat Luo yang sedang mencari Li Shao. Mengetahui hal itu, Li Shao pun meminta Yurong untuk memasang peredam suara kepadanya agar rasa sakit di saat mengeluarkan mantra darah itu tidak terdengar oleh Luo. 柳梢， Tanpa kekuatan terlihat Luo yang merasa dirinya tidak berdaya, apalagi ia menemukan Li Shao dalam keadaan lemah. Yang pada akhirnya jimat darah pun telah sampai di kediaman dewa. Dalam perjalanan, Luo banyak murid yang memberikan hormat kepadanya, di mana Luo dulu sangat berjasa dalam peperangan, yang membuat Luo menjadi pahlawan 3 alam. Namun saat ini Luo masih belum ingat apapun, yang membuat ia mengatakan kepada mereka semua kalau ia hanyalah manusia biasa dan akan menjalani kehidupan bersama dengan Li Shao. 不难就好。 洛哥， Di sisi lain, Hena yang berhasil menguasai 4 klan siluman, dan ia pun datang ke kediaman dewa untuk meminta janji mereka agar Fujun dibebaskan. Saat itulah Luo yang tidak ada di sana dan Yurong pun tetap akan menepati janjinya. Namun sesampainya di tempat, Hena menyadari kalau itu bukanlah adiknya, yang ternyata Fujun bersama Ningke telah pergi dari sana, dan saat ini Hena akan mencari mereka berdua. 商公主放心， Sementara itu Wang Jian membawa Li Shao dan Luo ke sebuah rumah. Meskipun Li Shao tidak pernah menjalani kehidupan seperti suami istri, namun hal ini merupakan apa yang mereka inginkan dulu. Keesokannya Luo memiliki kambing untuk diambil air susunya. Ia melakukan ini agar Li Shao bisa sehat dengan meminum air susu setiap hari. Yang ternyata saat ini Ningke bersama Fujun juga berada di alam manusia karena Ningke yang sedang mencari kakaknya itu. Namun karena terlalu lama di darat, kulit Fujun menjadi mengering, dan beruntungnya ada Ningke yang membantu Fujun. 怎么样，阿福？
Setelah itu Ningke pun mengajaknya untuk menikmati festival di kota ini. Dan salah satu pedagang di sana tidak menyangka jika masih ada orang yang memilih topeng Raja Siluman dan Dewi Zui. 居然有人选妖王和泽水女仙的面具。 Di saat itulah Hena mengetahui kalau mereka berdua sedang berada di alam manusia. Oleh karena itu ia pun akan pergi untuk menjemput Fujun. Kemudian Fujun bersama Ningke mampir ke sebuah kedai, dan ketika Fujun pergi membeli makanan, datanglah seorang peramal yang tahu kalau Ningke sedang mencari seseorang. Namun ternyata dengan kompas yang peramal itu bawa, ia malah menghipnotis Ningke saat itu, yang membuat Fujun marah ketika tidak melihat Ningke di sana. Ketika Hena sudah sampai, pasar itu dalam keadaan berantakan dan ia menyadari sesuatu kepada Ningke. Di saat itulah Ningke yang dibawa ke suatu tempat dan orang itu berencana mengambil esensi milik Ningke. Namun datang Fujun yang langsung menghentikan orang tersebut. Di saat itu Hena juga datang ke sana untuk menghentikan orang tersebut, dan tiba-tiba aura siluman keluar dari tubuhnya yang kemungkinan hal ini berhubungan dengan monumen 4 musim. Lalu ketika Ningke menggunakan sihirnya, seketika Hena merasa kalau Ningke orang yang ia cari selama ini. Setelah itu ia pun memeriksa darah dari muntah Ningke, dan benar ternyata Ningke merupakan penerus dari Dewi Zui. Lalu di malam harinya Fujun pun merawat Ningke yang sedang terluka dengan memberikan obat. Namun Ningke mengatakan kalau obat alam manusia tidak akan berefek kepada dirinya. Oleh karena itu ia meminta agar mereka kembali ke kediaman dewa. Namun Fujun bertekad akan menyembuhkannya terlebih dahulu. 怕是一时半刻也没办法找。 Lalu keesokan harinya Luo menjalani kehidupan seperti biasa, dan hari ini merupakan hari ketiga mereka berada di alam manusia. Namun Luo saat ini masih belum mengingat siapa dirinya itu, yang merupakan seorang dewa tingkat tinggi. Bahkan saat ini Luo yang tidak ingin menjadi seorang dewa, ia hanya ingin menjadi manusia biasa dan selalu bersama dengan Li Shao di sini. 我不渡也罢。 你再决定。 Kemudian Li Shao pun mengatakan kalau Luo harus mengingatnya kembali siapa jati dirinya itu, dan ia akan memberikan kesempatan kepadanya selama 3 hari ke depan. Jika Luo masih tetap ingin menjadi manusia biasa dan tidak mengingat siapa jati dirinya, terpaksa ia harus ke kediaman dewa untuk menjalani sebuah tugas untuk menggantikan Luo di sana. Dan kemungkinan Luo tidak akan bisa menemui dirinya lagi karena ia yang akan mengorbankan dirinya ini untuk menyegel monumen tersebut, karena hanya darahnya saja yang mampu menyegel monumen itu, terkecuali Luo yang sudah kembali menjadi seorang dewa. 就让我来帮你完成你的责任。 Di sisi lain keadaan monumen saat ini sudah semakin parah, dan Yurong pun menyarankan menggunakan formasi inti yang Li Shao gunakan dulu, dan saat ini ia yang akan menemui Li Shao di alam manusia untuk mengambil jimat darahnya tersebut. Di saat itulah Luo tidak menemukan Li Shao di rumahnya, dan tiba-tiba terjadi peristiwa di langit yang menghitam. Yang ternyata saat ini Li Shao sedang berada di tengah hutan, dan Yurong pun kembali mengambil jimat darah milik Li Shao karena hanya darahnya saja yang mampu menyegel dan memperbaiki monumen tersebut. Di sisi lain, terlihat semua dewa sedang menyatukan kekuatannya untuk menahan monumen 4 musim. Namun Dewa Yao Guang tidak membiarkan begitu saja, dan pada akhirnya Dewa Wan Shu pun berhasil ditarik olehnya. Tak lama kemudian Yurong pun akhirnya tiba di kediaman dewa, dan ia pun langsung menggunakan jimat darah itu. Terlihat Dewa Wan Shu yang berhasil selamat, dan monumen 4 musim ini keadaannya akan membaik selama 3 hari ke depan karena satu jimat darah yang mampu menyegel monumen itu selama 3 hari saja. Di saat itu Luo menemukan Wang Xiu yang sedang menangis dengan memberitahukan kalau keadaan Li Shao yang saat ini dalam bahaya. Setelah menemukan Li Shao, ia pun merawatnya. Namun di sini Li Shao beralasan kalau ia hanya kelelahan melawan siluman, dan Luo pun bertekad kalau ia yang akan melindunginya. Sehingga Li Shao pun merasa saat ini Luo yang sudah seperti dulu, dan dia yang bersama Luo saat ini pun sudah bahagia.
Lalu datanglah Suai yang mengabarkan kalau Wang Jian yang diculik oleh siluman. Sedangkan di kediaman dewa terlihat cemas kalau Luo tidak akan kembali menjadi dewa dan mereka harus kembali mengambil jimat terakhir dari Li Shao. Lalu Yurong memberitahukan kalau Li Shao yang meminta air mata Phoenix, namun bukan untuk melupakan Luo, melainkan agar Luo melupakan Li Shao. Keesokannya Fujun membawa Ningke ke tempat di mana Wang Jian dan lainnya ditahan, di mana Fujun mengumpulkan mereka agar bisa mengambil esensi untuk mengobati Ningke. Namun di sini Ningke tidak ingin menyakiti siapapun, karena itu meminta agar Fujun segera melepaskan mereka semua. Tak lama kemudian datang Li Shao dan lainnya ke sana, dan Li Shao pun langsung mengenalkan Ningke itu kepada Luo yang merupakan adiknya. Lalu Wang Jian yang sudah bicara pun menjelaskan kalau Fujun akan mengambil esensi mereka untuk menyembuhkan Ningke. Fujun pun memberitahukan apa yang terjadi kepada Ningke, namun Luo meminta agar segera melepaskan mereka. Li Shao lalu memberikan buah liuli yang ia miliki, di mana buah itu akan sangat berguna untuk mengobati Ningke, dan dengan buah itu Ningke yang pasti akan bisa sembuh. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.